Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang kembali di channel Roda Peristiwa. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang menggetarkan hati tentang tragedi kebakaran lapas di Tangerang. Peristiwa yang merenggut puluhan nyawa dan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Pada malam itu, semua orang tertidur lelap di balik jeruji besi. Tapi dalam hitungan detik, api menjalar cepat dan jeritan minta tolong mulai terdengar. Pintu-pintu terkunci, panas tak tertahankan, dan maut tinggal menunggu waktu. Dan semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutang-hutangnya. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat sekalian. Mari kita simak cerita lengkapnya. Kobaran api dari balik jeruji besi. Dini hari itu, langit di atas kota Tangerang tampak tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu beberapa menit ke depan, ketenangan itu akan berubah menjadi teror paling kelam dalam sejarah lembaga permasyarakatan di Indonesia. Jam menunjukkan pukul 1:45. Sebagian besar petugas lapas sedang berada di pos utama. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, memecah hening malam. Hanya ada satu dua cahaya lampu temaram yang menembus lorong-lorong sempit dan lembab di dalam lapas kelas 1 Tangerang. Di balik jeruji besi blok C2, 122 narapidana tidur berdesakan dalam ruang yang sebenarnya hanya layak menampung 38 orang. Beberapa narapidana terjaga. Udara panas membuat mereka sudah tidur. Kipas angin di plafon sudah tak lama berputar. Kabel-kabel listrik tua menjuntai dari langit-langit, menghitam dan mengelupas, seperti urat saraf tua yang nyaris putus. Salah satu napi, seorang lelaki parubaya dengan tubuh kurus kering, mencium bau sangit yang asing. Ia bangkit perlahan dari kasurnya yang tipis, menempelkan hidung ke celah udara di balik jeruji, matanya melebar. Ada asap. Ia pun berteriak panik, tapi teriakan itu awalnya dianggap lelucon oleh sesama penghuni sel. Namun, teriakan itu justru tenggelam di antara dengkuran dan gerakan gelisah puluhan napi lain yang sedang tertidur pulas. Tidak sampai 3 menit kemudian, suara letupan terdengar dari langit-langit. Sebuah percikan api melompat dari kabel utama yang menempel di panel listrik blok C2. Satu loncatan kecil itu berubah menjadi bola api. Dalam sekejap, api menjalar ke dinding kayu tua, merayap seperti ular-ular lapar, menyulut ranjang, kasur busa, dan barang-barang pribadi yang menumpuk di sudut-sudut sel. Jeritan demi jeritan pun mulai terdengar. Kali ini bukan dari satu orang, tapi dari puluhan. Pintu-pintu sel yang terkunci rapat memantulkan suara jerit minta tolong dari mereka yang terjebak di dalam sel. Asap semakin tebal, menyusup ke paru-paru, menyayat mata. Beberapa napi mencoba memecah ventilasi kecil di atas dinding, tapi tak ada jalan keluar. Mereka terkunci, seperti tikus dalam kotak besi yang terbakar perlahan-lahan. Di pos jaga, seorang petugas bernama Ian tengah meneguk kopi. Ia mendengar suara gemuruh, kemudian bau terbakar. Ia melompat berdiri, membuka monitor CCTV, tapi layar blok C2 sudah hitam, mati. Tanpa pikir panjang, ia berlari menyusuri koridor. Suara derap kakinya menggema, saling bersahutan dengan suara teriakan yang kini memenuhi seluruh lorong. Pintu utama blok C2 pun masih tertutup, kuncinya tergantung di dinding. Ian mengambilnya dengan tangan gemetar. Begitu ia mendekat, asap tebal menyerang wajahnya. Panas menyengat, membuat kulit terasa terbakar meski api belum menyentuhnya. Satu pintu pun berhasil dibuka. 3 narapidana berhamburan keluar. Tubuh mereka hitam karena jelaga, wajah penuh luka bakar. Satu dari mereka terkapar dan tak sadarkan diri. Bibirnya menghitam dan tubuhnya bergetar hebat. Ian berusaha menyeret satu persatu, tapi suara letupan dari dalam semakin sering terdengar, seperti peluru yang ditembakkan dari dinding. Hanya saja ini bukan senjata, tapi kabel listrik yang meledak satu demi satu. Petugas lainnya pun akhirnya berdatangan. Mereka panik, saling berteriak, mencoba membuka sel-sel lain. Tapi sebagian besar kunci sudah hangus. Beberapa pintu tak bisa dibuka karena mekanisme penguncian otomatis yang sudah rusak.
Napi yang terjebak semakin banyak yang pingsan. Beberapa mencoba memanjat jeruji, berteriak meminta tolong kepada Allah. Namun jeruji yang panas membakar telapak tangan mereka. Ada yang nekat menabrakkan tubuh ke dinding besi. Ada yang menyiram air minum terakhir mereka ke tubuh teman yang terbakar. Asap pun sudah menutupi seluruh lorong. Api menjalar ke atas plafon, menjilat dinding, membakar setiap benda di jalurnya. Di dalam sel-sel yang masih terkunci, jeritan berubah menjadi tangisan, tangisan berubah menjadi doa, dan akhirnya menjadi keheningan. Tidak semua napi bisa diselamatkan. Banyak yang terjebak terlalu jauh dari pintu utama. Beberapa terkulai di sudut sel, memeluk lutut mereka, menunggu maut datang. Sebagian besar meninggal dalam posisi duduk, menyandarkan kepala ke dinding, tubuh mereka hangus, wajah mereka lenyap dalam hitamnya bara. Pada pukul 2 dini hari, api pun belum juga padam. Petugas pemadam kebakaran belum datang, dan ketika akhirnya bantuan datang, yang bisa dilakukan hanya memadamkan amarah api yang telah melahap puluhan nyawa. Hari masih gelap, tapi cahaya merah dari bara api memantul siluet tubuh-tubuh kaku yang berserakan di sepanjang koridor. Di luar lapas, keluarga para napi masih tertidur di rumah mereka. Tak ada yang tahu bahwa anak, suami, saudara mereka baru saja meninggal, terbakar, dan terkunci dalam kematian yang tak bisa mereka hindari. Kebakaran itu akan menjadi luka nasional, tapi bagi para narapidana yang tak pernah sempat menyampaikan permintaan maaf terakhir, luka itu akan terkubur bersama tubuh mereka, yang bahkan sulit dikenali. Jeruji tak bisa lagi dibuka. Waktu menunjukkan pukul 2:10. Api sudah melumat hampir seluruh isi blok C2. Bara menjalar di sepanjang langit-langit. Asap hitam pekat menggulung seperti kabut maut, menyusup dari celah-celah jeruji ke seluruh penjuru lorong. Suhu di dalam sel pun meningkat drastis, seolah ruangan sempit itu telah berubah menjadi oven pengap yang mematangkan daging hidup-hidup. Teriakan pun makin nyaring, tapi tak semua lagi terdengar seperti manusia. Suara yang keluar adalah gabungan antara erangan, batuk parah, suara nafas tercekik, dan sesekali dentuman tubuh yang jatuh menghantam lantai. Beberapa napi tak sanggup berdiri. Mereka menyelimuti wajah dengan baju, berharap bisa bertahan dari asap, tapi semua itu percuma. Oksigen pun kian menipis, asap mengambil alih udara. Petugas lapas yang datang silih berganti mencoba membuka sel satu persatu, namun sebagian kunci sudah hilang, terbakar bersama panel-panel dinding. Sementara kunci cadangan dikunci di ruang penyimpanan logam yang letaknya justru paling dekat dengan pusat api. Keringat bercucuran di wajah mereka, mata memerah, beberapa mulai menangis. Ada seorang petugas senior menyuruh mereka memblokir semua jalur agar tidak menjalar ke blok A dan blok D. Tidak ada yang mendengar utuh. Semua orang terpecah fokus. Ada yang mencoba mengangkut korban, ada yang membuka jeruji pakai linggis, tapi pintu-pintu itu terlalu kuat, terlalu rapat, seperti perangkap. Waktu menunjukkan pukul 2:23. Api sudah menguasai hampir 80% area C2. Satu demi satu narapidana jatuh tak bernyawa. Dari CCTV yang masih sempat merekam sisa detik sebelum mati total, terlihat tubuh-tubuh yang terbakar. Beberapa di antaranya masih sempat menggenggam jeruji besi yang meleleh karena panas. Di luar tembok lapas, 2 mobil pemadam akhirnya tiba. Sirine pun meraung, namun mereka tidak langsung bisa masuk. Petugas harus membuka gerbang keamanan satu persatu. Prosedur protokol pengamanan tahanan membuat kedatangan bantuan terhambat. Tentu itu waktu yang sangat mahal. Suasana di dalam sudah kacau balau, lorong-lorong menjadi gelap. Asap seperti kabut hitam menggulung, memaksa siapapun yang masuk untuk menunduk atau merangkak. Para petugas memakai kain basah untuk menutupi hidung, mencoba menembus jalur api, tapi api seperti makhluk hidup, seolah sengaja mengejar siapapun yang bernyali. Ada seseorang petugas bernama Surya. Dia berhasil menarik keluar 4 napi yang tubuhnya sudah setengah hangus, tapi di perjalanan kelima, dia ambruk. Asap membuatnya hilang kesadaran. Tubuhnya diseret keluar oleh rekannya dalam keadaan pingsan. Dari mulutnya keluar darah hitam, paru-parunya terbakar asap beracun. Di dalam blok C2, sisa napi yang bertahan mulai kehilangan harapan. Beberapa mulai membaca doa, beberapa lainnya menyebut nama Allah berulang-ulang. Dengan suara terputus-putus, ada yang hanya menangis dalam diam, memeluk dinding sel yang panas. Wajah mereka terbakar, kulit terkelupas, tapi mereka tidak bisa keluar.
jeruji itu tetap terkunci. Waktu menunjukkan pukul 2:30. Listrik padam total, lampu mati. Yang tersisa hanyalah nyala merah dari api. Korban jiwa tak bisa dihitung, mayat-mayat mulai terlihat berserakan. Petugas yang masih bertahan mulai kewalahan. Mereka hanya bisa menyaksikan api memakan satu tubuh ke tubuh lain. Tak ada waktu untuk menangis, tak ada waktu untuk menyesal. Di lain sisi, tim medis di luar mulai bersiap. 1 ambulan, 2 ambulan, 3 ambulan tiba silih berganti. Namun yang dibawa keluar bukan orang yang bisa diselamatkan, tapi kantong-kantong mayat berwarna hitam. Satu persatu diangkut ke dalam. Suara sirine pun makin nyaring, tapi suara jerit dari dalam makin pelan. Banyak napi yang tidak sempat keluar dari sel. Mereka mati dalam posisi duduk. Beberapa ditemukan saling berpelukan. Ada yang memeluk tubuh temannya yang sudah mati. Ada yang hanya menengadah ke atas, mulutnya terbuka seolah masih ingin berdoa. Semuanya sudah terbakar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, kata salah satu pemadam dengan wajah ditutupi jelaga. Di balik helmnya, mata merah bukan karena asap, tapi karena ia menangis. Kepanikan berubah menjadi duka. Beberapa jam setelah api padam, bau daging terbakar masih menggantung di udara. Bau yang sulit dilupakan. Korban tewas tercatat mencapai 41 orang. Semuanya meninggal di tempat. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghubungi keluarga. Tidak ada yang bisa meminta maaf. Tidak ada yang sempat menyampaikan pesan terakhir. Sementara itu, para petugas mulai berbaris. Mereka satu persatu diperiksa. Siapa yang bertugas malam itu, siapa yang memegang kunci, dan siapa yang terakhir memeriksa panel listrik. Semua diinterogasi. Dan ketika pagi mulai menyingsing, wartawan mulai berdatangan. Kamera diarahkan ke puing-puing yang hangus yang dulunya adalah bangunan tahanan. Bau mayat masih terasa, tapi lebih menyesakan dari bau itu adalah kenyataan bahwa para napi mati bukan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka mati karena sistem, karena kelalaian, karena kunci yang tak bisa dibuka saat dibutuhkan. Tubuh-tubuh yang tak bisa dikenali. Pada pukul 3 dini hari, api akhirnya bisa dipadamkan, tapi nyala merahnya meninggalkan bekas kehitaman di dinding, di lantai, di hati siapa saja yang melihat langsung ke dalam blok C2. Api memang sudah tak menjilat, tapi bau hangusnya tetap menggigit. Bau plastik terbakar, bau rambut yang gosong, dan bau daging manusia yang terpanggang hingga tak lagi dikenali. Di lain sisi, tim pemadam kebakaran mulai masuk ke pusat kobaran. Mereka mengenakan masker berat dan pelindung lengkap. Langkah kaki mereka berat, pelan, nyaris tak berani menjejak. Karena yang mereka lihat bukan puing-puing biasa, tapi tubuh-tubuh, puluhan, hangus, lengket melekat di jeruji, terbujur di lantai, menempel di dinding. Beberapa masih dalam posisi duduk, tubuh menghitam dan wajahnya lenyap. Di lain sisi, di pojok kanan sel nomor 15, para petugas menemukan 2 narapidana. Mereka dalam posisi tertidur, namun bukan tidur. Mereka sudah mati, dan bukan mati yang biasa, tapi mati terpanggang hidup-hidup. Salah satu tim khusus dari DVI atau Disaster Victim Identification mulai bekerja. Tubuh-tubuh itu tidak bisa dikenali lewat wajah. Beberapa kehilangan anggota tubuh, beberapa hangus seluruhnya, menyatu dengan lantai dan tempat tidur besi. Hanya pakaian tahanan yang tersisa sebagai petunjuk. Itu pun sebagian besar sudah menjadi arang. Sementara itu di luar sel, petugas medis mulai menyusun kantong jenazah. Satu demi satu, tubuh-tubuh itu dimasukkan. Tapi tidak seperti korban biasa. Prosedurnya harus lambat, harus ekstra hati-hati. Karena bentuk tubuh sebagian korban sudah tidak utuh, tidak bisa digotong, harus dikais perlahan, disendok dari lantai dengan skop logam. Saat jenazah pertama diangkat, semua orang terdiam. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani membuka suara, karena suara nafas berat yang terdengar dari balik masker. Di halaman lapas, puluhan petugas berkumpul. Mereka tidak bisa menyembunyikan raut ngeri. Sebagian dari mereka sudah bertahun-tahun bekerja di lembaga permasyarakatan, tapi tak pernah seumur hidup mereka melihat kematian yang seperti ini. Korban-korban ini bukan penjahat kelas kakap. Sebagian besar hanya terjerat kasus narkoba ringan. Ada yang hanya menjadi kurir. Ada yang dihukum 2 tahun, 3 tahun, dan kini mereka tak punya waktu untuk menyelesaikan masa tahanan
karena malam itu nyawa mereka diambil tanpa peringatan. Di sisi lain lapas, ruang tunggu keluarga mulai dipenuhi orang. Kabar kebakaran sudah menyebar. Beberapa istri, orang tua, maupun anak-anak berdatangan. Mereka belum tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Mereka bertanya pada setiap petugas yang lewat, tapi tak ada yang bisa menjawab. Tangis pun pecah, beberapa pingsan, beberapa histeris, tapi tak ada daftar yang pasti. Karena semua dokumen terbakar, semua catatan penghuni C2 lenyap bersama api. Identifikasi hanya bisa dilakukan lewat sidik jari ataupun gigi atau DNA, dan itu pun butuh waktu yang tak bisa menjawab kegelisahan para keluarga. Pada pukul 4 dini hari, total jenazah yang ditemukan adalah 41 orang, semuanya dalam kondisi hangus berat. Sisa penghuni lainnya selamat dengan luka berat dan luka ringan. 8 orang dalam kondisi kritis, tubuh mereka melepuh, beberapa kesulitan bernafas, paru-paru dipenuhi karbon. Mereka semua dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang dan Rumah Sakit Citanala, tapi tak semua sempat dirawat. Satu korban selamat, yang berhasil dikeluarkan lebih awal, masih setengah sadar ketika dibaringkan di ambulans. Tubuhnya gosong dari pinggang ke bawah. Tapi yang membuat para petugas ngeri adalah tatapan matanya, kosong, tak berkedip, menatap lurus ke atas, seolah ia baru saja melihat iblis. Mungkin karena ia menyaksikan sendiri bagaimana teman-temannya mati satu persatu, bagaimana jeruji besi menjadi kuburan, bagaimana tak ada yang datang tepat waktu. Selepas itu, pagi pun datang, tapi sinarnya tak memberi harapan. Sebaliknya, cahaya matahari memperjelas kehancuran, memperlihatkan dinding-dinding yang hangus, plafon yang runtuh, dan abu jenazah yang berserakan, menyatu dengan tanah dan puing. Para petugas lapas diperiksa satu persatu, nama mereka dicatat, peran mereka di malam kejadian ditelusuri. Ada yang dipanggil ke ruang khusus untuk dimintai keterangan, beberapa di antaranya masih syok. Ada yang gemetar ketika menceritakan detik-detik api menyala, karena mereka tahu di malam itu mereka juga hampir mati. Di kantor pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berita ini menjadi headline nasional. Menteri langsung menyampaikan duka cita, tapi publik marah. Kenapa sistem pengamanan tidak bisa membuka pintu otomatis? Kenapa blok tahanan bisa diisi lebih dari 3 kali lipat kapasitasnya? Dan kenapa listrik tidak pernah diganti sejak bangunan itu dibangun puluhan tahun yang lalu? Semua mulai bertanya. Tapi satu hal yang pasti, di malam itu, puluhan nyawa mati dalam ketakutan, dalam rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Mereka bukan mati karena takdir semata, tapi karena kelalaian, karena sistem yang rusak, dan karena tidak ada satupun pintu yang bisa dibuka tepat waktu. Serpihan nama di antara arang. Langit pagi kota Tangerang tak pernah terasa seterik itu. Matahari baru naik beberapa derajat, tapi udara di sekitar lapas terasa seperti disiram bara. Bukan hanya panas yang menggantung, tapi juga bau kematian. Bau mayat yang terbakar tidak menghilang. Bahkan ketika angin mencoba mengusirnya, ia menempel di tembok, di tanah, di pakaian para petugas. Dan lebih buruknya lagi, ia menempel di pikiran. Di halaman lapas, 2 tenda darurat didirikan. Satu tenda digunakan untuk pemeriksaan medis korban luka, tenda lainnya untuk menyimpan puluhan kantong jenazah. Di dalamnya, tubuh-tubuh yang sudah tak bisa dikenali disusun rapi, 1 deret, 2 deret, 3 deret. Beberapa kantong sudah menghitam dari dalam. Panas tubuh yang belum sempat hilang membuat plastik pembungkus meleleh. Beberapa kantong bahkan mengeluarkan cairan. Para petugas medis pun bekerja tanpa henti, tapi mereka bekerja dengan wajah yang tak lagi berwarna, dingin dan kosong, seperti robot. Karena kalau mereka terlalu banyak berpikir, mereka juga akan gila. Di luar pagar lapas, jumlah warga terus bertambah. Ratusan orang memadati jalan depan. Beberapa menangis, beberapa marah. Sebagian hanya duduk diam, menatap ke arah dalam, berharap ada keajaiban. Tapi keajaiban pun tidak kunjung datang. Seorang wanita paruh baya memegangi foto anak lelakinya. Ia menunjukkan kepada petugas. Anaknya bernama Ramdan. Dia baru 5 bulan di sana. Tolong bilang dia masih hidup, ujarnya. Petugas hanya bisa memalingkan wajah. Di meja kecil yang dijadikan pusat informasi darurat, petugas menempelkan selembar kertas. Tertulis, daftar narapidana yang berhasil diselamatkan. Ada 81 nama, tapi rata-rata orang hanya mencari 1 nama.
Ketika mereka tidak menemukannya, mereka pun mulai menangis. Beberapa terjatuh, ada yang menjerit memanggil nama anak, adik, dan suami mereka, berharap bisa membangkitkan dari kematian, tapi suara mereka hilang ditelan kebisingan. Di ruang pemeriksaan forensik, petugas Divisi 4 mulai mengambil sampel DNA dari keluarga. Mereka harus mencocokkan dengan sisa jaringan korban, tapi tidak semua korban masih punya jaringan yang utuh. Ada yang hanya menyisakan serpihan tulang, ada yang hanya ditemukan potongan gigi, bahkan ada yang hanya bisa diidentifikasi lewat bekas tato yang tertinggal di sepotong kulitnya yang gosong. Satu demi satu keluarga dipanggil ke ruang konfirmasi. Di sana masih diperlihatkan foto-foto terakhir korban, tapi bukan wajah, karena wajah sudah hilang. Yang diperlihatkan adalah pakaian hangus, kalung logam, jam tangan yang meleleh. Beberapa ibu mengenali dari potongan kecil sarung, dari sisa tulisan nama yang terbakar setengah. Ibu itu pun langsung menyadari bahwa itu milik anaknya. Tangisan pun meledak. Petugas mencoba menenangkan, tapi mereka sendiri nyaris menangis. Pada pukul 9 pagi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tiba di lokasi. Ia mengenakan masker, ditemani pejabat daerah dan kepala lapas. Wartawan menghubungi mereka, memotret, merekam, tapi suasana terlalu sunyi untuk konferensi pers. Karena di belakang mereka, puluhan kantong jenazah terbentang, hitam, menggumpal, dan terdiam. Menteri pun menyampaikan kabar duka, menjanjikan bantuan, menjanjikan investigasi. Tapi publik tidak butuh janji, mereka butuh jawaban. Kenapa semua pintu bisa terkunci? Kenapa tak ada alarm? Kenapa hanya satu petugas yang berjaga di awal kejadian? Kenapa listrik di lapas itu tidak pernah diperbaharui sejak tahun 1972? Di dalam kantor lapas, penyelidikan internal pun dimulai. 5 orang petugas diperiksa. Satu di antaranya adalah kepala pengelola instalasi listrik. Ia mengaku sudah melaporkan kondisi kabel yang rusak sejak 5 bulan lalu, tapi tak ada perbaikan. Anggaran tidak turun, semua hanya dicatat, lalu dilupakan. Petugas penjaga malam juga diperiksa. Mereka ditanya soal SOP, soal kesiapan evakuasi, dan mereka hanya bisa menjawab dengan satu kalimat. Kami tidak pernah dilatih untuk ini. Tidak ada simulasi kebakaran, tidak ada pemadam api ringan di Blok C, tidak ada pelatihan evakuasi, tidak ada alarm. Bahkan, pemadam kebakaran baru bisa masuk setelah 2 gerbang utama dibuka manual. Total keterlambatan 20 menit. Dan di dalam 20 menit itu, puluhan nyawa pun akhirnya melayang. Di dalam ruang mayat Rumah Sakit Umum Tangerang, kerabat korban mulai berdatangan. Mereka diberi waktu 5 menit untuk melihat jenazah, tapi sebagian besar hanya bisa berdiri di depan kantong, menatap huruf kecil yang bertulis dengan spidol, korban 17, korban 21, dan korban tidak dikenal. Dan di sana tidak ada nama, hanya angka, dan hanya serpihan. Beberapa keluarga menolak menerima jenazah sebelum diidentifikasi lengkap. Mereka ingin bukti, mereka ingin tahu apakah benar itu anak mereka. Tapi bagaimana mereka bisa yakin kalau yang tersisa hanya tulang? Seorang bapak tua duduk di lantai lorong rumah sakit. Di tangannya selembar foto kusut. Di matanya genangan air yang tak bisa jatuh. Ia bergumam, "Anak saya bukanlah orang jahat. Dia cuma salah waktu. Dia cuma salah pergaulan. Dia baru mau bebas tahun depan. Tapi kenapa malah mati begini? Kenapa dikunci? Dan kenapa dibiarkan?" Ujarnya sambil berinang air mata. Tak ada satu orang pun yang menjawab, karena di malam itu keadilan mati bersama dengan nyawa anaknya. Para penghuni yang tersisa. Malam yang membakar itu telah meninggalkan luka, tapi bagi yang selamat, luka itu tidak hanya di tubuh, tapi juga di jiwa mereka. Dan mereka bukan hanya melihat api, mereka menyaksikan teman satu sel mereka terbakar hidup-hidup. Mereka mencium aroma kulit terbakar, mendengar suara teriakan yang akhirnya berhenti, dan yang paling mengerikan, mereka tahu itu bisa saja mereka, kalau saja waktu sedikit lebih lambat. Di ruang perawatan Rumah Sakit Tangerang, 8 narapidana dirawat intensif. Tubuh mereka dipenuhi luka bakar derajat tinggi. Beberapa bagian kulit sudah melepuh. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, bahkan membuka mata saja terasa seperti siksaan. Tapi meski tubuh mereka lumpuh, ingatan mereka tetap utuh. Ingatan tentang malam saat pintu tidak bisa dibuka. Seorang narapidana bernama Agus, korban luka berat, sempat membuka mulutnya pelan. Suster mendekat, menempelkan telinga ke bibirnya,
Suaranya hampir tak terdengar, hanya seperti bisikan yang ditelan rasa sakit. Tapi ia sempat berkata, "Aku dengar dia ketok, jeruji, sampai tangannya kebakar, tapi tetap nggak kebuka. Dia panggil nama Allah berkali-kali, tapi nggak ada orang yang datang." Begitulah ujarnya. Agus adalah salah satu dari 2 narapidana yang berhasil keluar dengan luka di seluruh punggung. Ia sempat menendang jeruji sel saat api mulai menyambar. Saat pintu tetap tak terbuka, ia memanjat ventilasi, memecahkan kisi aluminium, dan memaksa keluar melewati lubang kecil. Tapi temannya, Dika, tertinggal dan terjebak. Ia melihat sendiri wajah Dika meleleh oleh api, mencoba merangkak ke pintu, sebelum akhirnya tubuhnya diam di lantai dan tidak pernah bangkit lagi. Setiap napi yang selamat menyimpan cerita yang sama, tentang suara pintu bergetar, tentang teriakan minta tolong, tentang napas yang habis sebelum bantuan datang, tentang kepanikan dan kegelapan yang terasa seperti neraka yang turun langsung ke bumi. Petugas lapas yang selamat pun tak luput dari trauma. Seorang penjaga, Dedi, yang malam itu membantu evakuasi, kini mengurung diri di rumah. Dia tak bisa makan, tidak nyenyak tidur, ia hanya duduk di sudut kamarnya, menatap dinding yang kosong. Ia masih mendengar suara pintu besi yang dihantam dari dalam, suara napas terakhir napi yang ia coba tarik dari kobaran, namun tak berhasil. Dan di tempat lain, keluarga korban terus menuntut kejelasan. Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab, tapi yang mereka hadapi adalah sistem, birokrasi, rapat demi rapat, komite demi komite, semua bicara. Tapi tak ada satupun yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Penyelidikan resmi dilakukan. Hasil awal menyebutkan bahwa penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Panel utama di blok C2 sudah rapuh, kabel-kabel tua yang mengelupas, tapi laporan itu bukanlah hal yang baru. Sudah pernah ada laporan teknik sejak tahun sebelumnya. Bahkan, ada catatan dari teknisi yang menyarankan penggantian total sistem listrik. Tapi semua laporan itu hanya berakhir masuk ke laci. Tak ada tindakan karena dana tidak turun, karena prioritas dianggap bukan di lapas, karena narapidana dianggap bukan manusia sepenuhnya. Temuan selanjutnya pun lebih mengerikan. Blok C2 yang hanya layak menampung 38 orang saat malam kejadian diisi oleh 122 narapidana. Mereka tidur berhimpitan, beberapa bahkan tidur dekat toilet. Tidak ada jalur evakuasi, tidak ada jalur darurat. Semua akses hanya satu, dan akses itu terkunci otomatis ketika listrik padam. Sistem penguncian sel dioperasikan dari ruang kontrol, tapi saat listrik mati, semua pintu langsung terkunci karena tidak ada aliran cadangan, genset tidak menyala, dan saat semua butuh akses, tidak satu pun kunci bisa bekerja. Petugas hanya punya waktu beberapa menit untuk menyelamatkan sebanyak mungkin, tapi sebagian besar hanya bisa berdiri, memegang kunci, memutar knop, dan tanpa hasil. Pemeriksaan pun terus berjalan. 5 petugas ditetapkan sebagai saksi utama. Beberapa di antaranya nyaris kehilangan pekerjaan. Tapi publik bertanya, apakah hanya mereka saja yang bersalah? Dan bagaimana dengan pejabat yang mengabaikan laporan kerusakan? Bagaimana dengan sistem penganggaran yang tidak adil? Dan bagaimana dengan pemerintah yang membiarkan lapas kelebihan kapasitas bertahun-tahun? Mereka yang selamat kini dipindahkan ke blok lain, tapi mereka tidak pernah tidur nyenyak lagi, karena setiap malam mereka mendengar suara jeritan. Tiap malam mereka mencium bau gosong, dan setiap malam mereka mengingat bahwa tubuh yang terbakar di sebelah mereka dulu adalah teman mereka, teman sholat mereka, teman yang membantu membagi makanan saat dapur telat mengirim jatah. Mereka semua bukan hanya menyaksikan kematian, mereka hidup bersama kematian. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tahu itu bisa terjadi lagi, kapan saja, di mana saja, karena sistem itu masih tetap berdiri, dan jeruji itu masih tak bisa dibuka saat paling dibutuhkan. Arwah yang belum tenang. Setelah api padam dan puing-puing dibersihkan, lapas kelas 1 Tangerang kembali sunyi. Namun bagi sebagian orang, kesunyian itu justru menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Bekas kebakaran di blok C2 tak pernah sepenuhnya dibersihkan. Dinding-dinding masih menghitam, lantai beton dipenuhi jejak kosong, dan bau hangus itu masih tetap ada. Setiap malam, penjaga yang bertugas melewati koridor bekas blok itu mengaku merasakan hawa dingin yang tak biasa. Beberapa orang bahkan menolak melewati lorong tersebut, meski perintah datang dari atasan.
Seorang sipir bernama Yusuf yang sudah 12 tahun bertugas di sana mengalami kejadian aneh hanya beberapa malam setelah kebakaran. Saat ia berjaga di pos tengah, layar pengawas CCTV tiba-tiba menampilkan bayangan kabur di sel yang sudah tidak digunakan lagi. Di tengah malam, di saat semua penghuni lain terkunci di kamar masing-masing, ia segera memutar ulang rekaman. Bayangan itu menyerupai sosok seseorang berdiri diam di tengah bekas sel nomor 5, tepat di mana 8 napi ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh mereka saling menumpuk, gosong, tak lagi bisa dikenali. Tapi rekaman itu menghilang sendiri saat akan disalin ke flash disk, seolah sesuatu tidak menginginkan rekaman itu disimpan. Yusuf mencoba mengabaikannya, tapi malam-malam selanjutnya ia mulai mendengar ketukan, lembut tapi jelas seperti suara kuku menyentuh besi. Padahal blok itu kosong, terkunci, dan sudah tidak lagi digunakan. Puncaknya terjadi 2 minggu setelah insiden. Seorang napi baru ditempatkan di blok seberang mengaku melihat sosok lelaki berambut pendek berdiri di depan jeruji saat azan subuh. Ia pikir itu napi dari blok sebelah, tapi saat diperiksa, petugas memastikan semua napi tidak pernah keluar. Pengalaman demi pengalaman serupa pun mulai dirasakan narapidana lainnya. Setiap malam, saat lampu redup, sebagian napi mulai menutup kuping mereka, bukan karena kebisingan, tapi karena mereka mendengar jeritan dari balik tembok, jeritan minta tolong, dan jeritan terbakar. Malam-malam di lapas Tangerang tidak pernah sama, dan cerita tidak pernah berhenti di situ. Beberapa keluarga korban melaporkan mimpi yang berulang. Di dalam mimpi itu, mereka melihat anak atau saudara mereka datang dalam keadaan tubuh terbakar, wajahnya melepuh, tangan masih menyala, dan mereka berkata kalimat yang sama, "Kenapa pintunya tidak dibuka?" Salah satu ibu korban, Bulani, bahkan sempat kerasukan saat menghadiri acara doa bersama di lapas. Ia menjerit keras, suaranya berubah berat, dan mulai memukuli dada sendiri sambil berteriak, "Panas, panas, kenapa kalian kunci kami?" Begitulah ujarnya. Warga yang menyaksikan ketakutan, mereka percaya ini bukan sekedar trauma, ini adalah peringatan bahwa arwah para napi itu belum tenang. Beberapa ustadz dan pemuka agama pun dipanggil untuk membersihkan tempat tersebut. Ruqyah pun dilakukan, yasinan dibacakan, namun malam tetap dingin, ketukan tetap terdengar, dan mimpi buruk tetap berulang. Rasa bersalah menggantung di udara, karena meski sistem sudah berjalan, meski pemerintah membuat pernyataan bela-sungkawa, tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa puluhan manusia terkurung dan terbakar hidup-hidup dalam keadaan sadar tanpa pertolongan. Dan kematian seperti itu tidak pernah membawa tenang. Ratusan napi yang masih tinggal di lapas itu setiap malam berdoa lebih khusyuk. Beberapa bahkan tidak bisa tidur, takut jika api kembali datang, takut jika giliran mereka selanjutnya, takut jika pintu tidak bisa terbuka lagi. Sebagian narapidana lama menceritakan bahwa blok itu sudah dianggap angker. Mereka bilang jika lewat tengah malam, ada suara langkah kaki di dalam sel yang kosong, dan kadang jeruji berguncang sendiri, seperti seseorang sedang menggoyangkannya dari dalam. Sampai hari ini, tidak ada satupun napi yang mau menempati blok C2 lagi. Lapas berusaha mengalihkan fungsi blok itu. Mereka sebut sebagai ruang arsip, tapi kenyataannya, pintu blok itu selalu terkunci. Tidak ada satupun berkas pun yang benar-benar tersimpan di dalam. Dan setiap malam, penjaga memastikan tidak ada yang masuk, karena mereka tahu jika masuk ke sana sendirian, mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Dan itulah kisah nyata yang menggetarkan nurani tentang tragedi kebakaran lapas di Tangerang. Sebuah malam mencekam yang merenggut nyawa dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Tragedi ini bukan sekedar berita, tapi cermin dari rapuhnya sistem pengawasan dan keselamatan. Di balik jeruji yang seharusnya memberi perlindungan, justru terkurung tanpa harapan. Semoga kita semua belajar dari kejadian ini, bahwa hidup dan mati bisa berubah hanya dalam hitungan menit, dan bahwa setiap manusia, siapapun dia, berhak atas keselamatan, bahkan saat sedang menjalani hukuman. Untuk semua sahabat Roda Peristiwa, terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya, yang lebih dalam, lebih mengguncang, dan lebih membuka mata hati kita semua.
Dan semoga sahabat-sahabat kalian selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan jiwa, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.